kita bisa melanjutkan belajar kita untuk agar kita semakin dekat kepada baginda Nabi dengan membaca kitab Riyadhus Shalihin di bawah bimbingan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kita sudah sampai kepada bab baru. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi wa talamidatihi fid dharaini. Amin. Sampai kepada babun nahyi anis salati ilal quburi. Larangan salat ke kubur. Pembahasannya bukan ke, tapi fil kubur juga nanti pada akhirnya. An Abi Mirthad Kannas bin Husain ibn al-Husain radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abi Mirthad radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah. Mirthad dengan marthad dengan fathah mim, marsad. Marthad. Rasulullah berkata, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, la tusallu ilal quburi, jangan engkau melakukan salat ke arah kubur. Wala tajlisu 'alaiha, jangan duduk di atas kubur. Di sini ada beberapa pembahasan, dan di antara para pembahas ini ada yang perbedaannya perbedaan yang sangat, sampai ada yang derajat mengharamkan hingga berlebihan. Ini berlebihan, mengharamkan tapi berlebihan sampai ada ucapan kubur baginda Nabi pun harus diangkat dari Masjid Nabawi. Na'udzubillah. Padahal ulama-ulama sebelumnya membahas tidak sampai seperti itu. Karena kubur baginda Nabi adalah ada di yang semula tidak di dalam masjid. Kubur baginda Nabi adalah di seputar gitu. Jadi menghadap ke masjid, menghadap ke kubur baginda Nabi, mihrabnya di samping kanannya. Jadi gini, kalau ini kiblat, mihrabnya imam, kubur baginda Nabi sebelah. Kubur baginda Nabi sebelah. Kiri imam agak ke belakang sedikit. Di belakangnya orang sholat. Tapi ulama dari masa ke masa tidak pernah ada yang mengungkit masalah ini. Dan biasa sholat di depan ada kubur baginda Nabi SAW, karena mereka ahli iman, tidak pernah menyembah Rasulullah. Tidak perlu khawatir kalau akan menyembah Nabi. Bahkan termasuk ini keunikan baginda, tidak ada orang mengkultuskan baginda Nabi sampai menganggap sebagai Tuhan, tidak ada. Tapi mengkultuskan selain baginda Nabi mungkin ada yang dianggap sebagai Tuhan. Baik, ini pembahasannya menghadap ke kubur Nabi. Adapun menghadap ke kubur Nabi selain daripada ini, pendapat yang tadi itu kita ada mengatakan bahwasanya menghadap ke kubur Nabi ya, ada yang berbatas dan tidak berbatas. Ada batas, misalnya kita mulai dari dalam dulu. As-shalah di dalam kubur, maksudnya di tengah-tengah kubur, bukan menghadap ke kubur. Itu lebih maksudnya permasalahannya lebih pelik lagi. Karena apa? Menghadap ke kubur itu hanya menghadap. Ini ada, bagaimana kalau orang sholat di kubur? Kita tidak pernah menyembah kuburan, akan tapi kita menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Ada sholat di kubur, kita mulai dari madhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, pembahasannya dua sisi sah tidaknya, kemudian setelah di sisi hukum bagaimana sholat di tempat itu sendiri. Madhab Syafi'i membahas bahwa kalau kubur itu telah dibongkar kuburnya, maka sholat di tempat tersebut tidak sah. Karena dalam madhab Imam Syafi'i dan jumhur juga sebetulnya selain madhab Imam Ahmad, darahnya manusia ini adalah najis, termasuk sodid, nanahnya najis. Maka yakin karena sudah dibongkar bercampur dengan tanah, di saat diangkat maka tanah itu najis. Jika tidak ada alasnya, maka sholat di atasnya menjadi tidak sah. Dari sisi ini, jadi bukan dari sisi ini, dari sah tidaknya.
Adapun sholat di kubur secara umum, sana kubur kita sholat di tengah-tengahnya, maka jumhur ulama mengatakan makruh, karahata tanzih. Karena bumi Allah semuanya suci, boleh kita gunakan untuk sholat. Makruh karahata tanzih, karena apa? Ya, ini kemakruhan, ini mengatakan makruh berhati-hati saja. Yaitu tadi, dalam mazhab Imam Syafi'i sangat jelas khawatir ada najis yang terangkat. Tapi sudah jelaskan mazhab Syafi'i, selagi yakin belum digali kubur tersebut, maka itu suci dan sholat di atasnya adalah sah. Baik, dalam hal ini perbedaan ulama. Misalnya mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, sholat di kubur adalah tidak sah karena ada larangan dari Nabi. Ini orang besar tapi tidak sampai nanti berbeda dengan sholat menghadap tadi. Ini di dalam kubur, maksudnya di tengah-tengah kubur. Tentunya yang mengatakan makruh juga punya hujah yang banyak. Dan ulama-ulama besar, bukan ulama ecek-ecek, bukan. Cuman ya pertanyaannya, kalau masih ada masjid, ngapain kamu sholat di kubur? Kan itu. Itu loh. Jadi ini pembahasan ilmiah, bukan berarti besok hari kita harus berbondong-bondong sholat di kubur, bukan. Pembahasan ilmiah di seputar pemahaman akal kita, amalnya ya lain. Sholat di masjid dong, di rumah kita. Kalau sholat sunnah itu lebih utama, ngapain harus ke kubur? Karena bisa jadi orang harus sholat di kubur mungkin karena dia pegawai kubur, sholat sana nggak ada, harus sholat di situ, mungkin. Mazhab Imam Ahmad bin Hanbal tidak sah. Kita hargai ini karena hanya mengatakan tidak sah. Ya sudah, sholat tempat lain masih banyak. Ada sandarnya berdasarkan hadis ini. Kisah baginda Nabi sholat jenazah di kubur, ini kan jenazah bukan termasuk. Ada kan kisah baginda Nabi tentang seorang ajuz, seorang perempuan yang meninggal, lalu Nabi yang minta antarkan aku ke kubur, lalu Nabi sholat di atas kubur, sholat jenazah. Ini termasuk pendukung bahasanya sholat di situ gak sah saja. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, pendapat Imam Ahmad, itu kan sholat jenazah, beda kan? Oke. Ya karena beda pemahaman inilah, maka menjadi beda hukum. Tapi tidak saling memusuhi, tidak saling caci. Oke lah yang ikut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, jangan sholat di kubur. Kalau anda pakai kubur, minggirlah cari tempat yang lain. Yang tidak mengikuti Imam Ahmad bin Hanbal, sholat yang penting kuburnya suci, selesai. Belum digali dalam mazhab Syafi'i, selesai. Ini di kubur. Kalau menghadap ke kubur, ini adalah hampir disepakati, ini adalah sah. Disepakati, bukan hampir. Disepakati, semua mengatakan sah, tidak ada mengatakan tidak sah. Biarpun teksnya hadis di sini menghadap ya, tapi ini dibawa kepada sholat di tengah kubur. Dalam teks hadis ini mengatakan usollu ilal kubur, tapi mazhab Imam Ahmad bin Hanbal memaknai di tengah kubur, di kubur. Kalau menghadap ke kubur nanti dikatakan makruh, kecuali ada sungai yang membatasinya, ada tembok yang membatasinya, menjadi tidak makruh. Jadi itu pembahasan tentang sholat di atas kubur. Apa sholat menghadap ke kubur. Kemudian ada hal yang perlu diperhatikan, masalah pembuatan kubur. Kalau orang membuat kubur di depan masjid, ya nggak ada masalah. Membuat kubur di dalam masjid, menghadap ke masjid. Masjid ada masjid, di depannya ada kubur. Ini beda. Wakaf kubur berbeda hukumnya, wakaf masjid berbeda hukumnya. Yang nggak boleh adalah masjid digali untuk ngubur orang. Sebab wakafnya untuk masjid, kemudian digali masjid untuk mengkubur orang, mungkin orang dimuliakan dan sebagainya. Itu yang harus diperhatikan. Sebab ada sebagian orang yang begitu mudah mencaci, ini kok masjid menghadap ke kubur, ini sengaja atau bagaimana? Pembahasan ulama biarpun disengaja nggak ada batasnya, di baliknya sudah ada kelihatan juga. Kalau sudah ditutup, sudah ittifaq para ulama, tidak dikatakan lagi makruh kok. Kalau dibuka saja itu makruh, kelihatan sambung ke kubur. Maksud kami di sini, memang ada sekelompok orang yang berlebihan kerasnya tuh sampai mereka tuh dalam berpikir kebablasan sampai ingin membongkar kubur baginda Nabi, dan ini ramai beberapa tahun yang lalu. Seolah-olah dia lebih hebat daripada ulama-ulama mujtahid dari yang sebelum-sebelumnya, Masya Allah. Dan biasanya orang model seperti itulah yang mengganggu ketentraman umat manusia dalam beragama ini, karena dikit-dikit mengatakan orang lain keluar dari iman dan sebagainya. Baik, nah, hanya nanti kalau orang bersolat menghadap ke kubur karena mengagungkan kuburan, lah ini jelas
Itu keluar dari agama, sepakati juga mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, semua mengatakan keluar dari iman. Mengagungkan sholat kok mengagungkan manusia, sholat mengagungkan Allah. Jadi kesimpulannya adalah kalau ada kuburan di depan masjid nggak ada masalah, nggak ada masalah. Dan jangan dikatakan kuburan di dalam masjid, bukan, menghadap ke masjid. Pernah kita punya obrolan dengan salah satu orang yang mengatakan, itulah orang-orang sufi membuat kuburan di dalam masjid. Itu fitnah, mana ada kuburan di dalam masjid. Ini dan jelas kalimatnya masih ada, tuh ajib. Jadi memang kerjaannya menfitnah orang, nggak boleh seperti itu. Tadi menurut Imam Ahmad bin Hanbal sholat di kubur nggak sah, kita hormati. Tinggal sholat tempat lain dalam perbedaan ulama, tapi jangan sampai nanti derajat caci maki dan olok-olokan. Wala tajlisu 'alaiha. Ini soal masalah menghadap ke kubur. Adapun ada sakit yang tertinggal membuat bangunan di atas kuburan, lah itu kalau memang kuburan itu dibahas para ulama. Kalau membuat bangunan masjid ya nih, membuat kuburan untuk dibangun untuk mengagungkan kuburan seperti mengagungkan Allah, itu jelas syirik. Seperti mengagungkan Allah. Tapi kalau memuliakan kuburan, nah memang kita diperintahkan. Bani Adam mulia, waqad karamna bani Adam, dan kuburan harus dijaga, tidak boleh diinjak dan sebagainya. Akan tapi hendaknya juga ada batasan-batasannya. Artinya jangan sampai kita juga kesan meniru orang-orang di luar Islam misalnya yang telah menghiasi kuburannya dengan hiasan bermacam-macam, menghiasi bahkan dengan biaya yang banyak. Lebih baik diinfak kepada fakir miskin daripada harus membiayai kuburan dengan puluhan juta, bahkan mungkin ratusan juta. Dan tidak usah tergiur dengan model-model gaya kuburan kelas menengah ke atas. Suatu ketika ada salah satu sahabat bercerita, suaminya meninggal dunia, ditawari oleh satu tim pengkuburan elit. Wah, pengkuburan elit itu maksudnya, saya tanya, apa yang ada jaminan surganya? Ya enggak juga. 500 satu kapling, itu 500 itu hanya membeli satu petak. Sebab itu perawatannya per bulan adalah 12 juta. Waduh, gaji orang 12 juta. Kalau jaminan surganya ya oke lah. Tapi ada ini sahabat dan sangat dekat dengan kita. Sampai akhirnya subhanallah, terima kasih Bu ya, waktu itu kok tiba-tiba tidak jadi dikubur situ karena seorang beliau adalah seorang yang terhormat di pemerintahan, jadi langsung orang baik. Akhirnya dikubur di tempat Taman Pahlawan. Jadi sebelumnya ditawari tim pembuat kuburan elit. Di dalamnya ada AC-nya kali ya. Masya Allah. Dan ini ada di mana saja dikubur seseorang itu, yang menjadikan nyaman bukan tempat kuburannya. Yang menjadikan nyaman adalah amalnya yang akan menemaninya. Seperti itu, amalnya yang akan menemaninya. Kemudian masalah lain adalah menggali kubur yang sudah ada al-maqabir ad-darisah, istilahnya maqabir yang sudah diduga bakal tidak menyisakan sesuatu pun di dalamnya, tidak ada bangkai, tidak ada tulang dan sebagainya, sudah lenyap, hilang. Maka dalam hal ini mazhab kita Imam Syafi'i, Imam Nawawi menyebutkan bahwasanya dalam majmu'nya bisa dibongkar untuk kepentingan kuburan yang lain lagi, sehingga kita temukan di mana di negeri yang kuburannya kurang itu biasanya diperhitungkan beberapa tahun itu sudah hancur dan digali, dikasih kuburan yang lain lagi. Rata-rata ulama mengatakan seperti itu. Seperti mazhab Hambali mengatakan boleh digali untuk kuburan lagi, sementara mazhab lain, mazhab Syafi'i, mengatakan boleh selain kuburan, bisa diganti dengan bangunan yang lainnya, bahkan bisa diganti dengan masjid. Ini tapi syaratnya memang sudah al-maqabir al-mundarisah sudah nggak ada, artinya diduga memang sudah tidak ada bekasnya. Begitulah penjelasan para ulama tentang urusan kuburan. Kalau memang tempatnya diperlukan, kemudian diduga mayatnya sudah tidak ada, menyisakan sedikit pun, tidak tulang, tidak apapun, dan sudah hancur,
maka bisa diganti dengan kuburan yang baru lagi. Menurut jumhur ulama diganti dengan kubur lagi. Adapun seperti mazhab Syafi'i boleh digunakan untuk yang lainnya, kecuali wakafnya itu tertentu. Wakafnya untuk kuburan dan yang lain boleh untuk kuburan yang lainnya. Kalau yang mewakafkan, kita syarat wakaf itu dipenuhi. Kalau yang mewakafkan mengatakan ini untuk kuburan saja, harus digunakan untuk kuburan lagi. Ini adalah pembahasan fikihnya. Baik, hukum duduk. Dalam riwayat wal ittika alaih, nyandar. Ulama mengatakan bahasanya itu adalah makruh. Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'i, Imam Nawawi mengatakan makruh karahat tanzih. Maka jangan, dan kemakruhan akan hilang kalau ada hajat. Misalnya apa? Kita nginjek duduk karena kita ingin, atau kita nginjek kubur, duduk di atas kubur, nyandar di atas kubur, maka ini adalah makruh. Tapi ada yang mengatakan haram karena ada riwayat yang mengatakan ancamannya nanti ya jadi sahadukum ala jamratin, kalau seandainya kita harus, salah satu kalian duduk di atas bara, fatahrik thiyabahu, sampai bara itu membakar bajunya sampai ke kulitnya, itu khairun lahu min an yajri ala qabri, lebih bagus daripada duduk atas kubur. Ini adalah riwayat. Yang tidak mengambil riwayat ini tetap mengatakan adalah makruh. Mengambil riwayat ini adalah menjadi haram. Khilaf, yang jelas ada mengatakan haram, makruh. Yang jelas tidak ada perlunya ngapain injek-injek kubur dan duduk di atas kubur. Jadi duduk di atas kubur makruh karahat tanzih. Kecuali imam dalam mazhab Syafi'i, jika, dan kalau sudah itu, kalau kita hanya melihat dalam mazhab Syafi'i, tentunya yang sama kurang lebih di saat ada hajat. Kenapa? Hajatnya di saat kita lagi ngubur mayat. Nggak mungkin kita sampai mengubur mayat, nggak akan kita bisa menyampaikan mayat ke tempat kuburnya, kecuali harus nginjak kuburan mayat yang kuburan yang lain. Maka itu hilang kemakruhan karena ada hajat. Seperti itu. Panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat. Kita tinggalkan kubur.